Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya Sainai kembali lagi mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dengan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Dan dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan sebuah pernyataan yang cukup menarik yang datangnya dari Irjen Pol Purnawirawan Riki. Beliau mengatakan bahwa Pratiwi Novianti alias Teh Novi adalah inisiatornya. Agus Salim adalah objeknya, sedangkan Denny Sumargo alias Densu adalah fasilitatornya. Di sini beliau mau menegaskan dan mau mengingatkan para kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim agar bisa introspeksi diri, agar bisa tahu diri bahwa uang itu bukan miliknya si Agus Salim, bukan pula miliknya Pratiwi Novianti ataupun Denny Sumargo alias Densu, tetapi uang donasi itu adalah miliknya dari para donatur. Dengan demikian, saya ingin mengajak mirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Gini, mungkin dari wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan ya, konstruksi hukum yang harus dipatuhi, yang harus dimengerti, dipahami oleh masing-masing pihak ya. Yang pertama, kan saya sudah gambarkan bahwa terjadinya penyiraman air keras terhadap Agus, ketemulah Novi dengan si Agusnya, kena ibahnya, dia ngomong, udah kamu bantu, saya bantu. Kalau nggak salah waktu itu saya ulangi lagi ya, saya dibantu 35 juta, aku nggak salah waktu itu, tapi kan nggak cukup. Akhirnya menggandenglah Denny Sumargo. Dengan menggandeng Denny Sumargo terakumulasi kurang lebih 1,5 M, kurang lebih itu ya. Nah, jadi di dalam posisi ini kita harus mengerti, mengetahui dan memahami. Saya sudah sampaikan inisiator itu adalah Novi, sedangkan objek adalah Agus, fasilitator adalah Denny Sumargo. Sejak kapan si Agus punya uang itu? Uang itu memang diperuntukkan untuk pengobatan Agus, bukan uang Agus. Nah, ini bukan sodakoh, ini bukan sumbangan. Ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara sumbangan dengan donasi gitu ya. Kalau namanya donasi, kan sudah saya katakan itu terstruktur ya, dikumpulkan dari para donatur, terstruktur, masuk di dalam suatu perkumpulan atau yayasan. Nah, dari sini akan ditujukan kepada objek. Sebelum ini donasi dikumpulkan, tentu ada kesepakatan dulu antara inisiator dengan objek. Kamu kenapa? Mau dibutuhkan untuk apa? Untuk mata? Ya sudah, saya bantu. Nah, tujuan daripada podcastnya Denny Sumargo disampaikan membantu perobatan matanya Agus, bukan membantu online, bukan membantu kehidupan dia. Ini kadang-kadang kenapa kok suka rancu gitu loh. Mari kita berpikir betul-betul rasional gitu loh. Nah, kalau seandainya seperti itu sudah uang Agus, lo semua nanti akan mau dong. Siapa yang nggak mau? Alasan saya kelingking saya patah. Kumpulkan nanti dapat 2 miliar buat saya beli rumah. Nah, ini ilmu logika ya gitu ya. Ilmu logika yang harus betul-betul kita pahami. Jadi saya sampaikan di sini, itu bukan uang Agus. Ini biar tahu, ini bukan uang Agus, bukan uang Novi, bukan uang Denny Sumargo, tapi uang para donatur yang merupakan amal dan kemanusiaan dikumpulkan di dalam akumulasi di Novinya. Nah, sayangnya pada saat perjalanan ini harusnya Denny Sumargo kan membuat itu supaya dikirimkan melalui yayasan, karena kan Novi yang menggagas, inisiator. Nah, entah bagaimana ceritanya kok bisa-bisanya rekening Agus masuk ke sana. Denny nggak ngerti. Nah, dalam perjalanannya ternyata uang itu disimpangkan tidak untuk peruntukannya. Lucu dong.
Tadi untuk mata, bukan mata yang dipikirin, malah bayar rumah, beli online, dan lain sebagainya. Bahkan saya dengar-dengar mau membagikan kepada keluarganya. Loh, enak banget. Emang manusia istimewa dari mana? Nah, kira-kira ya. Jadi, ini saya gambarkan lebih awal dulu. Ini bukan uang Agus. Ini uang donatur. Kalau seandainya ini Pablo atas nama kuasa donatur, tapi tentunya nggak bisa sembarangan, harus merupakan donatur secara mayoritas. Apabila voting dilakukan secara mayoritas, ini yang dibawa ke pengadilan tadi. Diputuskan pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Pada saat diputuskan pengadilan, tidak ada orang yang bisa mengganggu-gugat. Mau Agus, mau Denny, mau Novi. Uang donasi itu bukan miliknya dari Prativi Novianti, bukan pula miliknya si Agus Salim, bukan pula miliknya dari Denny Sumargo, tetapi uang donasi itu adalah miliknya dari para donatur. Itu adalah poin penting yang kita simak dalam cuplikan video di season pertama ini. Irjen Pol Purnawirawan Ricky mau mengajak semua pihak untuk bisa berpikir secara rasional, untuk bisa berpikir dengan menggunakan logika akal sehat. Jangan pernah seenak jidat dan semanis udel mengklaim bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim, seperti yang sering kali disuarakan oleh para kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim itu. Pernyataan dari Irjen Pol ini memang benar-benar tegas, bisa diterima oleh logika akal sehat kita, bahwa yang sesungguhnya uang donasi itu adalah miliknya dari para donatur. Ketika seorang Pablo Benua berinisiatif untuk membuat surat kuasa elektronik yang saat ini sedang beredar di media sosial di suaraku.co.id tentang hasil polling, dan sampai saat ini semua donatur mereka masih memilih bahwa uang donasi itu diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Artinya, para donatur memang sudah hilang respect kepada si Agus Salim. Karena telah diketahui, uang donasi yang awalnya dipergunakan oleh Agus Salim tidak sesuai dengan akadnya, tidak sesuai dengan amanannya, tidak sesuai dengan tujuannya, yakni dengan belanja online, dengan bayar utang di bank, bahkan dengan membagi-bagikan kepada keluarganya. Tentu ini adalah sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Agus Salim dan keluarga, sehingga sangat tidak pantas ketika kita mendengar para kuasa hukum dari Agus Salim mengeluarkan statement bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Ini adalah sebuah pernyataan yang tidak tahu diri, pernyataan yang tidak tahu malu, pernyataan yang lebih mengedepankan nilai ego, nilai serakah. Padahal kalau orang yang masih mau menggunakan logika akal sehatnya, dia pasti akan melihat, dia pasti bisa berpikir bahwa uang ini sesungguhnya dipergunakan untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Tetapi yang lebih konyolnya lagi, manusia-manusia yang tidak tahu diri ini malah melaporkan seorang Prativi Novianti yang diketahui sebagai inisiator, orang yang pertama kali menaruh empati kepada si Agus Salim ini. Seorang Prativi Novianti telah berjuang semaksimal mungkin untuk meringankan beban penderitaan dari si Agus Salim. Tetapi pada akhirnya Prativi Novianti alias Tenovi ini dicampakkan oleh seorang Agus Salim. Dan disinilah keputusan dari para donatur mungkin sangat dan amatlah tepat, bahwa rasa respect kepada si Agus Salim itu benar-benar
telah sirna. Semoga saja ini menjadi catatan penting dari pernyataan Irjen Pol Purnawirawan Ricky dalam cuplikan video di season pertama ini. Lalu, bagaimana kira-kira tanggapan Irjen Pol Purnawirawan Ricky tentang hasil polling surat kuasa elektronik yang dikeluarkan oleh Pablo Benua itu? Mari kita simak bersama-sama jawaban dari Irjen Pol Purnawirawan Ricky berikut ini. Kalau seandainya di polling itu sebagian besar, maka saya katakan kan untuk mendapatkan keputusan dari pengadilan, ketetapan. Tapi tentunya persetujuan daripada donatur secara mayoritas. Kalau memang diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan, sah secara hukum. Kenapa? Karena terjadi kekisruan, ternyata konstruksinya tidak tepat, peruntukannya nggak tepat, malah terjadi clash. Nah ini kan tidak sesuai lagi. Sedangkan donatur di dalam inmainya itu saya untuk membantu untuk mata, kok larinya kemana-mana. Ya mendingan kita peruntukkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya kira-kira gitu. Jadi kita tolong juga saya mohonkan kepada siapapun kita, mau itu lawyer segala macam, sama-sama duduk kita secara jernih. Kok masalah kayak gini kok dibikin jadi kisru macam-macam sampai melebar kayak seolah-olah mau perang dunia gitu loh. Padahal masalahnya cuma uang donasi. Dan pengertian uang donasi itu tidak dipahami oleh masing-masing pihak. Agus jangan dicekokin bahasa itu uangmu. Siapapun yang menyampaikan itu catat baik-baik, itu bukan uang Agus. Uang untuk perobatan mata Agus. Beda ya. Bukan uang, kalau uang Agus secara sumbangan mau dipakai apapun terserah. Tapi uang donasi itu untuk perobatan mata Agus. Berarti ada peruntukannya. Karena itu donatur memberikan uluran tangannya, jangan disimpangkan kepada yang lain. Ini yang juga pokok permasalahan kelas ini, akibatnya dari Yayasan Nopi menarik kembali ke yayasan dengan catatan yang saya dengar ya, bahwa Nopi mengajak dia untuk berobat. Ya, berobat karena memang peruntukannya untuk mata, tapi tidak mau menolak, kira-kira begitu. Lagi dan lagi Irjen Pol Purnawirawan Ricky ini menegaskan bahwa uang donasi itu adalah milik dari para donatur dan mau dipergunakan untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Bukan untuk belanja online, bukan untuk bayar utang di bank, atau bukan pula untuk dibagi-bagikan kepada keluarga. Semoga saja para kuasa hukum dari Agus Salim bisa menyimak pernyataan dari Irjen Pol Purnawirawan Ricky ini. Dan saya berharap para kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim juga harus bisa tahu diri dan introspeksi diri. Jangan seenak jidat dan semanis udel Anda mengklaim bahwa uang itu adalah miliknya dari si Agus Salim. Kalaupun Anda tetap ngotot, kalaupun Anda tetap ngeyel bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim, berarti fix logika akal sehat dari para kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim ini sudah tidak bisa mampu untuk berpikir secara rasional, sudah tidak bisa mampu untuk berpikir secara waras. Mari kita simak lagi tentang tanggapan Irjen Pol dari Purnawirawan Ricky ini tentang pernyataan dari Farhat Abbas yang mengklaim bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Saya udah jelaskan itu bukan uang Agus, bukan uang Novi. Laporin sana sini segala itu gimana ya, itulah. Ya, saya nggak mau campur ya, karena kita sesama lawyers ya. Itu urusan dia untuk berbicara apapun, itu kan dia punya hak. Tapi dia lah yang tahu apa yang dia lakukan. Tapi saya berbicara tentang konstruksi hukum yang benar ya seperti itu. Uang itu bukan milik siapa-siapa, milik donatur. Kalau secara hukum ya? Secara hukum lah, kita berbicara hukum. Maka saya katakan tadi, jangan kita nyamber-nyamber ke arah yang nggak jelas. Mari kita berbicara tentang masalah mekanisme hukum, harfiah hukum, konstruksi hukum, mana yang sesungguhnya ya kita lakukan supaya jangan menabrak barikade hukum itu. Kan gitu, itu tugas kita lawyers. Lah lawyers kalau kita berbicara serampangan di lapangan, untuk apa jadi lawyers? Kita berbicara dengan akidah hukum.
Sehingga kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, oh begini sistematikanya. Kan orang awam belum tentu tahu. Nah tugas kita untuk mencerahkan masyarakat supaya dia jangan abuse dia, bingung dia. Nah dengan pencerahan saya ini mudah-mudahan masyarakat tahu sebenarnya mekanisme begini, perjalanannya begini. Nah orang-orang yang mengerti hukum jangan menyimpangkan itu, memberikan pemahaman yang sah pada para netizen, publik. Ini yang benar yang mana sih? Akhirnya mereka merasa mungkin nggak ngerti, tapi yang ngerti merasa terbodohi. Nah objek ini yang perlu diberikan pengertian itu. Saya yakin di dalam kepalanya Agus dia kirainnya uangnya ini. Enggak, uang untuk perobatan mata Agus sesuai dengan kesepakatan, kan gitu kira-kira. Bang, ya? Perihal yang para donaturnya sudah mengajukan ke pengadilan nih Bang, untuk disidangkan supaya ada titik temunya begitu Bang. Mungkin menurut Abang sendiri langkah dari para lawyer donatur ini sudah tepat belum sih Bang? Lah sekarang begini, kan kesana ini terjadi kemacetan sampai deadlock dan sebagainya tentang masalah uangnya, peruntukannya. Nah, Novi tidak bisa bertindak atas nama dirinya sendiri karena terjadi kisruh dengan Agusnya sendiri. Padahal tujuan Novi kan benar. Dia lakukan dengan susah payah, habis moralnya, pikirannya, waktunya hanya untuk menolong orang. Tapi faktanya inilah yang dia terima. Makanya dalam keterangan saya terdahulu, kita menolong orang malah kita digigit. Ironis memang. Nah, yang saya katakan, saya sangat menyesalkan tindakan Agus ini, ya. Kamu sudah ditolong tapi tidak tahu diri. Kamu sudah ditolong tapi tidak bersyukur. Lah kalau namanya orang yang ditolong itu merendah lah. Maka kita minta butut pertolongan. Masa pertolongan kita sombong? Lo bisa nggak bantu gue? Orang gila juga nggak mau bantu. Kan gitu kira-kira. Nah, jadi dengan apa yang dilakukan oleh kuasa donatur itu sah-sah saja, daripada tidak ada kepastian hukumnya, lakukan kepastian hukum, yaitu melalui pengadilan. Ketetapan dilakukan tentunya yang saya sampaikan tadi harus melalui voting mayoritas donatur. Diperuntukkan untuk apa? Kalau sudah ditetapkan pengadilan, nggak ada yang bisa ganggu gugat, siapapun. Itu keputusan hukum loh, final, mengikat. Gitu kira-kira. Ya, mohon izin terkait tadi kuasa hukum FA itu menyebutkan bahwa mengomentari terkait komentar jenderal, katanya jenderal kan menyebut bahwa Agus itu dia bilang katanya jenderal itu tidak mengikuti kasus ini itu dari awal, dia bilang kayak gitu. Awal kasus kisruh donasi, sehingga beliau ada rencana untuk menghubungi jenderal untuk duduk bareng untuk membahas kasus ini. Gimana jenderal? Kalau saya sih nggak ada masalah. Kalau namanya Dinda Farah udah biasa komunikasi dengan saya. Ya. Kemarin juga komunikasi dengan saya. Tapi saya harus berbicara sesuai harfiah hukum. Gitu loh. Luruskan masalah. Jadi bukan berarti saya itu berseberangan dengan Farhad, tapi dalam konstruksi hukum saya harus memberikan pencerahan kepada masyarakat yang benar. Loh, di mana pengertian? Makanya orang kadang-kadang nggak ngerti namanya pengertian donasi dengan sumbangan. Nah, kalau sumbangan saya udah contohkan, saya melihat orang pengemis tengah jalan, bajunya robek-robek, nggak makan, udah susah payah, saya bantu dia, sodakoh lah dari saya sumbangan. Mungkin kurang, saya panggil teman saya, kita bantu dia, yuk bantu. Pada saat sudah dibantu dia bisa makan, lebihnya dia beli bajunya yang koyak, itu sah-sah saja. Itu sumbangan. Itu sumbangan, sodakoh. Mau dipakai untuk apa terserah. Tapi kalau donasi ya nggak bisa. Seperti contoh Kota Amal untuk donasi gempa bumi. Kumpulkan donasi untuk gempa bumi terus dipakai untuk beli Alphard. Itu kan dari para donatur punya kepedulian. Terus dibeli Alphard nggak sesuai dengan peruntukannya. Ya, itu udah penipuan, penggelapan namanya. Nah, tolong kita mengerti harfiah donasi lah ya. Donasi itu ya udah jelas pasti terstruktur, pasti ada organisasinya, pasti ada suatu perkumpulan atau yayasan yang menggawangi atau mewadahi, gitu loh. Disitulah aliran itu datang. Tapi tentunya sebelum ini dilakukan ada koordinasi dengan objek. Siapa yang merasa mengalami itu? Nah, contohnya ada orang buta atau ada orang yang diamputasi, dia nggak punya uang.
dipanggil, kamu kita bantu ya dari yayasan, tapi saya kumpulkan dari donatur. Terus yang patah kaki ini udahlah, biar aja patah kaki saya mau pengen beli rumah. Sekarang saya tanya Anda, mau nggak donatur itu menyumbang? Ini ilmu logika loh ya. Enak aja, gua aja masih butuh duit 1,5 M dipakai sama dia gara-gara dikatakan donasi itu sumbangan. Loh, yang nyumbang aja belum tentu ada uangnya 100 juta. Ini ilmu logika ya, nggak usah ilmu hukum dulu deh. Tolong nalar kita tuh jalan gitu loh. Nah, tapi saya nggak mengatakan silakan, saya bilang silakan para teman-teman tuh memberikan tanggapannya, tentunya berikan konstruksi hukum yang benar gitu loh. Oke guys, itu adalah tanggapan dari Irjen Pol Purnawirawan Riki terkait dengan kasus dari Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Dalam cuplikan video yang kita saksikan bersama-sama, ada beberapa poin penting. Yang pertama, ditekankan bahwa Pratiwi Novianti alias Novi di sini adalah inisiatornya. Agus Salim adalah objeknya dan Denny Sumargo alias Densu adalah fasilitatornya. Lalu pada poin yang kedua, beliau juga menekankan bahwa uang donasi itu bukan miliknya Pratiwi Novianti, bukan pula miliknya si Agus Salim, bukan pula miliknya Denny Sumargo, tetapi uang donasi itu adalah miliknya dari para donatur. Dan tujuan penggalangan donasi itu adalah untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim. Bukan untuk bayar online, bukan untuk bayar cicilan di bank, dan bukan pula untuk dibagi-bagikan kepada keluarganya dari si Agus Salim ini. Semoga saja pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Irjen Pol Purnawirawan Riki ini bisa disimak oleh pihaknya dari si Agus Salim. Bisa disimak pula oleh pihaknya dari Pratiwi Novianti dan bisa disimak pula oleh pihaknya dari Denny Sumargo alias Densu. Karena penjelasan yang datang dari Irjen Pol Purnawirawan Riki ini menurut saya, beliau telah berpikir secara rasional. Beliau telah berpikir dengan menggunakan logika akal sehat. Dan saya sangat yakin dan percaya, apa yang dikatakan oleh Irjen Pol Purnawirawan Riki ini bisa diterima oleh kita netizen Indonesia yang selama ini menyimak atau mengikuti tentang perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim. Semoga saja kisru ini cepat berakhir sehingga kedepannya kita bisa beralih topik untuk membahas hal-hal lain yang mungkin jauh lebih penting dari kasus ini. Begitulah kira-kira.